Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa melaksanakan agenda bulanan kita, dan alhamdulillah dalam kondisi seperti biasanya juga hujan, ya kan? Kayaknya setiap kajian bulanan selalu hujan. Alhamdulillah. Jumat setelah asar hujan, maka terkumpul keadaan-keadaan yang insya Allah kalau kita mau berdoa di situ maka termasuk saat-saat yang mustajabah. Di hadapan saya ada kresek. Apa isinya kira-kira? Isinya banyak amplop. Apa dalam amplop? Kalau Bapak Ibu ngira mau bagi-bagi duit, keliru. Saya nggak punya duit sebanyak itu. Tapi insya Allah apa yang ada di dalam amplop-amplop ini jauh lebih berharga dibandingkan lembaran merah itu. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya pernah meminta kepada Bapak Ibu untuk menulis pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya untuk anak-anak santriwan dan santriwati, dan insya Allah sudah kami sampaikan. Dan kami juga berpesan agar pesan-pesan atau surat-surat yang Ibu berikan itu atau Bapak kirimkan itu harus dijaga oleh mereka. Nah, kemudian saya balik anak-anak santriwan santriwati, saya minta untuk menulis kenangan mereka dengan bapaknya, dengan ibunya, dan harapan mereka serta doa mereka. Ini yang ditulis oleh mereka. Tapi sebelumnya mungkin nanti kita bagikan ini. Seandainya di situ misalnya bapak atau anak tidak memiliki kenangan dengan bapak atau ibunya, maka ya sadari itu. Berarti selama ini ternyata tidak ada kenangan yang dikenang oleh anak-anak kita. Terus nanti ketika kita membaca atau bapak ibu membaca surat cinta dari anak-anak, maka saya harap tolong baca dengan kepala dingin. Kalau ada kata-kata yang mungkin Bapak Ibu tidak berkenan di situ, marahnya ke saya. Ya. Ini saya yang meminta mereka. Untuk menulis, kamu tulis kenanganmu bersama orang tuamu, kamu tulis harapan dan doa-doamu untuk mereka berdua. Di antara yang saya belum baca semuanya, tapi beberapa yang saya baca atau banyak yang saya baca, di situ banyak yang menulis begini. Masalah harapan. Saya berharap nanti ketika saya sukses, maka bapak dan ibu masih ada untuk melihat kesuksesan saya. Betul ya? Banyak yang nulis kayak gitu ya? Ya enggak, santriwati? Banyak yang nulis kayak gitu? Yang santriwan? Nah, saya pengen masuk dari situ. Apa yang santriwati kalian pahami tentang sukses?
Sehingga saya membaca tulisan kalian, kalau saya sukses nanti saya berharap bapak dan ibu masih hidup. Yang santri laki-laki, menurut kalian sukses itu apa? Bapak ibu, menurut bapak ibu, anak yang sukses itu yang seperti apa? Kenapa harus nunggu nanti? Paham saya? Karena saya memahami, alam bisawab, kalau kita ikut standar ukuran umumnya orang dikatakan sukses hari ini, itu apa? Ayo, jujur. Kapan orang tua akan mengatakan anaknya sukses hari ini? Kapan kira-kira? Ketika anaknya punya pekerjaan mapan, ketika anaknya punya penghasilan yang besar, ketika anaknya punya rumah yang besar, ketika anaknya punya kendaraan yang mewah. Oh, anak saya sukses. Itu standar orang hari ini umum rata-rata akan mengatakan sukses seperti itu. Dan ini yang saya khawatirkan. Ini yang saya khawatirkan. Saya pengen melihat bapak ibu nanti ketika saya sukses, saya berharap bapak ibu melihat masih hidup saat itu. Kalau yang dimaksud sukses di sini adalah sukses dengan standar itu, maka yuk mari kita lihat ayat. Mari kita lihat ayat. Bapak ibu-ibu, seandainya bapak ibu punya anak yang dunianya luar biasa, gajinya besar, bisnisnya lancar, semuanya dia punya. Tapi begitu bapak sakit, ibu sakit, bapak telepon anaknya, nak, tolong ke rumah bapak ibu sakit. Terus anak tadi, wah pak saya sedang sibuk bisnis ini, nantilah saya kirim dokter ke situ. Bapak bahagia dengan anak yang seperti itu? Ibu bahagia? Meskipun setiap bulan bapak anaknya ngirim 100 juta ke ibu. Gak apa-apa kalau saya bahagia ketika orang tua nelpon, nak, tolong pulang, tolong jenguk bapakmu, tolong jenguk ibumu, bapak sakit. Kemudian anak jawab, wah saya sedang ada meeting, saya sedang ada pertemuan bisnis dengan klien dari luar negeri. Ini ya, saya nggak sempat pak, nantilah kalau saya sempat. Apakah orang tua akan gembira melihat yang seperti itu? Maka yuk kita perbaiki kembali. Saya takut salah gitu. Takut keliru mendefinisikan sukses di situ. Sehingga saya berharap nanti ketika saya sukses, kenapa enggak dari sekarang suksesnya? Saya khawatirnya tadi karena menilai standar sukses itu seperti orang-orang kebanyakan menilai sukses itu kalau begini. Maka santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan orang tua itu ketika kalian bisa melaksanakan ayat yang insya Allah akan kita baca pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebahagiaan orang tua itu ketika kita bisa sebagai anak bisa melaksanakan ayat ini. Jangan nunggu untuk membahagiakan orang tua nanti nunggu ketika punya karir, punya duit yang banyak. Bukan itu. Laksanakan ayat ini, saya yakin, saya jamin insya Allah orang tua akan bahagia dengan anaknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan menyembah selain Allah, itu yang pertama. Jangan melakukan kesyirikan, itu yang pertama. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Itu yang akan membahagiakan mereka. Betul Pak? Bapak dikasih uang 100 juta, anaknya bentak-bentak Bapak, apakah Bapak bahagia? Jadi membahagiakan mereka, ayah ibu kita, wabil walidaini ihsana. Sekarang, mulai sekarang, dengan cara apa? Berbuat baik kepada mereka. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau mereka kita lihat ayah ibu kita sudah sampai usia tua, maka kalau kalian ingin membahagiakan kedua orang tua itu, jangan pernah kalian berkata kepada orang tua. Jangan pernah membantah orang tua, itu yang akan membahagiakan mereka, bukan uang kalian. Meskipun dikasih uang ya alhamdulillah gitu Pak ya. Bu ya, anaknya ngirim uang seneng nggak? Seneng. Tapi lebih seneng juga kalau anaknya tidak membantah orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya ikuti. Fala taqul lahumā uff. Itu yang bahagian mereka. Bukan fasilitas. Bukan itu. Fasilitas ketika kemudian kalian tidak bisa berkata yang baik kepada orang tua, maka orang tua akan sedih hatinya. Wala tanharhuma, yang berikutnya, jangan engkau bentak mereka. Bapak, anaknya masih ada ketika pulang bentak-bentak ayahnya atau ibunya? Ya, kami minta maaf. Minta maaf. Ya. Wala tanharhuma. Kalau kalian ingin membahagiakan orang tua, jangan pernah membentak mereka. Jangan pernah berkata kasar kepada mereka. Jangan pernah mengangkat suara di depan mereka. Jangan pernah. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Tidak ada lagi anak ketemu dengan orang tuanya kemudian keluar kata-kata kotor dari mulut mereka. Kita bisa membayangkan bagaimana kesedihan orang tua. Anak yang selama ini terus dia rawat, sekarang justru mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tuanya. Jadi untuk membahagiakan orang tua itu mulai dari sekarang, laksanakan ayat ini. Waqfid lahumā janāhadh-dhul. Dan ini bahasa Quran, rendahkanlah di hadapan keduanya atau untuk kedua orang tua janāhadh-dhul. Janah itu artinya sayap, dhul itu kehinaan. Tahu ya, burung elang, burung apa, ketika dia membentangkan sayapnya maka dia akan nampak gagah luar biasa. Tapi di hadapan orang tua, segagah-gagahnya kalian harus tundukkan setunduk-tunduknya, bahkan sampai janahadzul, sampai mungkin hina. Tampakkan kehinaan di hadapan orang tua, meskipun pendidikan kalian lebih tinggi, meskipun mungkin ilmu kalian lebih banyak dibandingkan kedua orang tua kalian. Karena Qur'annya mengatakan waqfid lahumā janāhadzul. Silahkan kalian hafal berapa juz, sementara orang tua mungkin iqra saja ya tamat. Tapi di hadapan mereka tutup sayapmu sampai pada derajat hina. Tak ada. Kemudian seorang anak di hadapan orang tuanya dia membanggakan ilmunya, membanggakan pendidikannya. Quran mengatakan waqfid lahumā
janahadzul, setinggi apapun pendidikanmu, setinggi apapun ilmumu, tapi sampai di hadapan orang tua segera rendahkan dirimu sehina-hinanya. Wahfil lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu bagi kedua orang tua minar rahmah, dari sayang. Jadi anak harus sayang sama orang tuanya. Di antara bentuk sayang adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak ketika dia sayang kepada orang tuanya, maka dia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi apakah untuk membahagiakan orang tua menunggu nanti sampai kalian punya pekerjaan, punya kendaraan, punya rumah? Enggak. Kebahagiaan orang tua itu bisa kalian mulai dari sekarang, saat ini. Laksanakan ayat ini, kita amalkan ayat ini, insya Allah orang tua kita bahagia melihat kita. Ketika orang tua memanggil anaknya, segera penuhi panggilannya. Izin sama Ustadz Suparman. Tapi orang tuanya juga harus ini, benar-benar jangan kemudian hal-hal yang sebenarnya tidak perlu melibatkan anak, kemudian anaknya sedikit-sedikit dipanggil, sedikit-sedikit izin, sedikit. Buktikan kebahagiaan mereka itu ketika kalian bisa berkata baik di hadapan mereka. Kebahagiaan orang tua itu ketika kalian bisa menjaga sikap kalian, menjaga akhlak kalian di hadapan mereka. Itu. Ya. Jadi tidak usah nunggu nanti punya, bukan. Sekarang. Bagaimana adab ketika ketemu orang tua? Tadi ada yang ketemu sama orang tuanya, ada yang belum cium tangannya. Ada cium tangan mereka. Cium pipi mereka, enggak apa-apa. Mumpung masih ada. Saya kadang enggak tahu sekarang. Saya enggak bisa lagi mencium ibu saya, mencium bapak saya, dua-duanya sudah tidak ada. Maka kalian yang masih punya keduanya, ketika ketemu cium tangannya, cium pipinya. Jaga lisannya, jangan membentak di hadapan mereka. Kemudian masalah akhlak. Jadi sudah tahu ya, yang membahagiakan orang tua itu yang paling utama adalah akhlak anak. Adab kalian kepada orang tua itu yang akan bagian, bukan harta kalian, bukan. Untuk apa hartanya banyak tapi kemudian qadarullah anaknya jadi anak yang durhaka? Di mana letak kebahagiaan orang tua? Tidak ada. Ngelihat anaknya kendaraannya banyak, tapi orang tua tidak pernah dia perhatikan. Orang tua sakit dia biarkan. Tapi kalau kalian memiliki adab, anak memiliki akhlak, maka ketika nanti dia dibeli ke lapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan memperhatikan orang tuanya. Tidak mungkin tidak. Maka akhlak itu harus terus dibiasakan. Akhlak itu ada yang sifatnya fitri, ada yang sifatnya iktisab. Fitri itu bawaan. Jadi ada orang-orang yang memang sejak dia lahir itu bawaannya, akhlaknya itu baik. Ada orang-orang yang memang sejak sulit untuk marah. Lihat Azwar senyum terus kan gitu. Itu fitri namanya. Fitri. Akhlak yang seperti itu fitri. Ada orang-orang seperti itu, ada. Suatu ketika ada seorang utusan dari Bahrain. Al-Ashaj Abdul Qais kalau tidak salah namanya. Dia datang menemui Rasulullah SAW di Madinah. Yang lain begitu nyampe Madinah langsung menemui Rasulullah dalam keadaan ya pakaiannya semuanya habis melakukan safar yang jauh, masih awut-awutan.
Sementara Al-Asaj Abdul Qais ini ketika sampai ke Madinah maka beliau mandi dulu, beliau ganti baju, sisir rapi, baru bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Kamu itu punya dua sifat yang Allah suka dengan dua sifat itu. Apa dua sifat itu? Al-hilmu wal anah. Kamu itu hilm. Hilm itu sering diartikan santun. Cuma bahasa kita santun itu apa? Sopan gitu ya. Nggak, hilm santun di situ maksudnya kalau ada orang berbuat jahat maka dia balas dengan kebaikan. Itu hilm. Bapak atau ibu ada tetangga yang membicarakan bapak atau membicarakan ibu, terus ibu kirimi rendang, itu hilm. Hilm itu sudah tingkatan tinggi. Itu hilm. Yang kedua al-anah. Kamu itu punya sifat anah. Anah itu tidak gerusa-gerusu. Enggak, kamu al-anah, kamu orangnya tidak buru-buru. Itu dua sifat yang Allah cintai ada pada dirimu. Terus dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua sifat itu sudah ada sejak dulu atau harus sekarang? Dijawab oleh Rasulullah, sejak dulu dua sifat itu sudah ada pada dirimu. Berarti itu menandakan bahwa ada orang-orang yang memang sudah memiliki akhlak dan sifatnya fitri, bawaan lahir. Sudah seperti itu. Senyum terus, tidak pernah marah terus, orang mau nyakiti kayak dia santai aja gitu. Itu. Yang kedua ada iktisab, akhlak tapi harus dengan dibiasakan. Ada gampang marah sebenarnya, gampang marah. Nah, darah tinggi, darah tinggi, darah tinggi, aslinya darah tinggi, aslinya gampang marah. Tetapi dia akan membiasakan untuk menghilangkan hal-hal itu. Meskipun sekali kadang muncul gitu kan. Tapi terus dia biasakan. Nah itu ya. Jadi biasakan dengan akhlak-akhlak itu. Kalian baca lagi bagaimana akhlak ketika dengan orang tua. Akhlak dengan guru. Akhlak dengan ahli ilmu. Akhlak dengan Quran. Akhlak dengan semuanya ada akhlaknya. Itu saya nggak tahu di perpus ada nggak ya tentang akhlak? Perlu itu. Kita cari kan nantilah buku tentang akhlak kan, kalian baca. Ketemu orang tuanya. Siapa tadi yang belum? Dah. Jadi paham ya? Udah bisa. Yang membahagiakan kedua orang tua itu jangan, untuk membahagiakan mereka jangan nunggu kalian punya uang banyak. Belum tentu itu membahagiakan mereka. Tetapi mulai sekarang kebahagiaan orang tua itu ketika melihat anaknya beradab, ketika melihat anaknya memiliki akhlak yang baik, ketika orang tua melihat anaknya berbicara dengan orang tua, dia berbicara dengan perkataan yang baik. Adapun bagi orang tua, maka dengan memahami doa ini, wa qur rabbirhamhuma, ya Allah rahmati kedua, ini doa anak. Ya Allah rahmati keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidikku ketika kecil. Jadi kalau kita sebagai orang tua, saya pun orang tua, ingin anak kita berbakti kepada kita, maka syaratnya rabbayani shaghira. Kita harus mendidik mereka sejak kecil. Kalau kita melalaikan pendidikan mereka, maka siap-siap nanti di usia tua kita akan dibuat kesal oleh anak-anak kita. Karena kita lupa untuk rabbayani shaghira tadi. Jadi kalau kita pengen agar anak-anak kita mau berbakti kepada kita, sebagai orang tua, rabbayani shaghira. Didik mereka sejak kecil. Tapi juga kalau sudah terlanjur bagaimana? Kadang ada pertanyaan seperti itu.
Saya harus berbakti kepada orang tua, tapi saya dulu dibuang oleh orang tua saya. Saya tidak pernah diperhatikan oleh kedua orang tua saya, oleh bapak ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka Islam tetap mengajarkan wa in dholam. Meskipun orang tuamu dulu berbuat dolim kepadamu, menyia-nyiakan kepadamu, tapi kewajiban anak tetap berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Tapi gimana? Sudah, nggak usah nggak usah tapi. Pegang kaidah. Aku laksanakan kewajibanku dan aku akan meminta hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hadis kalau kita mendapatkan pemimpin yang tidak baik. Kalau kita qadarullah mendapatkan pemimpin yang zalim, yang tidak baik, maka perintah Rasulullah, tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rakyat, saya akan melaksanakan kewajiban yang baik sebagai rakyat. Adapun kalau dia zalim, maka nanti saya tinggal minta hak saya kepada Allah. Sama, seandainya ada mungkin kalian merasa diterlantarkan, merasa dibuang oleh kedua orang tuanya, maka tetap Quran mengatakan berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka berbuat zalim. Adapun haknya nanti minta sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lihat nanti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Semua tahu siapa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Produsen kesyirikan, karena yang membuat patung. Tapi tetap Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata-kata yang halus ketika beliau berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Itu ya.